Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tetap enakan MC ini. Suaranya sama saya. Iya. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal anwari wal bushra wa anzala 'alaihil kitabal mustabina hudan liulil albab wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa'idduha liliqa'ihi duhra wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ceramahnya bentar aja ya, nampan udah jatuh habisnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin walam akhruj min sipahin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrati abail kiram wal ulama'il muhtaramin wa asatidzal afadil wal hadirin wal hadirat, jamaah majlis maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Al-Hidayah. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para guru, para alim ulama yang ada di catatan saya. Yang pertama, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ali Hamdan S. Sos'i, gelar jadi susah buat sekarang ya. Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Syukur SAG, dan juga kedua DKI Mushola Al-Hidayah Al-Ustaz Sayadi, dan juga ketua panitia Al-Ustaz Abdul Sabur, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Baydawi, teman saya ngaji di Saifuddin Ansir almarhum rahmatal abrar Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sanusi, dan juga Ustaz Salahuddin, serta para guru yang lainnya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ini maulid yang keberapa udah diikutin? Orang kalender bilang udah lepek ya. Sama apa kagak bahasanya sini? Sama ya. Bocah sekarang kagak kenal. Yarin kita kenalin lagi biar kagak hilang tuh bahasa. Udah sabrek-abrek kita merayakan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf almarhum, dia pernah dalam satu kesempatan acara maulid, madza naf'alu ba'da dzikri maulid Nabi, yang terpenting kata dia habis maulid ngapain kita, apa yang kita perbuat setelah maulid, dan merayakan kelahiran satu makhluk yang tidak ada duanya, satu makhluk yang tidak akan terkejar akhlak dan etikanya, satu makhluk yang kita tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan ibadah seperti yang beliau lakukan. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, aslinya saya bukan tukang ceramah ini.
Saya diojok-ojokin sama Bang Sopi. Akhirnya ketua panitia sama pengurus datang ke rumah, ngobrol-ngobrol saat mengundang ya lumayan lama. Ngundangnya di bulan Desember. Baru ini undangan lama saya nungguin. Emangnya kagak ada acara sebetulnya. Acaranya paling ngajar di Aziada, pulang ke Al-Watoniyah, berangkat dari Al-Watoniyah ke Aziada. Udah tiap hari kerjanya begitu. Ketika baginda Rasulullah SAW menjadi satu makhluk, yang makhluk itu hampir tidak pernah tidak disebut oleh orang Islam. Hampir namanya itu kalau dihitung kalkulator bisa bejian, bisa rusak, karena penyebutannya terlalu banyak dan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat sebutanmu hai Muhammad. Kata orang yang tukang ngaji, ahli tafsir mengatakan makna wa rafa'na laka dzikrak idza dzukirtu dzukirta. Kata Allah, jika namaku disebut maka nama kamu juga akan disebut. Bu, ada ibu-ibu ya, berapa kali nama ibu disebut sama lakinya? Bu, dikit ya. Bapak berapa kali disebut sama bininya? Tanggal muda doang Ustaz. Bener begitu ya? Iya Pak. Pak, mana ini struk gaji? Itu malah yang ditanyain. Nah, kalau nama Nabi kita Muhammad SAW, jika nama Allah disebut, pasti nama beliau disebut. Kita lihat kalau orang lagi syahadat di dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika orang azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika orang iqamah terus begitu. Makanya kalau orang sini rajin baca syahadatain la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kata Syekh Ismail Al-Minangkabawi, itu huruf jumlahnya ada 24. Pernah itu enggak? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kalau dihitung jumlahnya ada 24. Pernah itu enggak? Udah jangan pakai ngitung, udah dibocorin. 24 itu sama dengan 24 jam. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kata Syekh Ismail Al-Minangkabawi, kata dia satu huruf itu dapat menggugurkan dosa 1 jam. Berarti 24 jam dosa kita. Orang sini mah mana kagak ada dosanya. Saya lihat jidatnya min asari sujud semua ini. Min asari sujud, asari nyungsep ini. Min asari sujud, kelihatan dari muka-mukanya cerah. Biar kata hitam mukanya kayak saya, tapi tetap kelihatannya cerah. Orang di bawahnya lampu, di atasnya lampu. Benar begitu? Maka ketika orang berbuat dosa, gak ada yang namanya manusia itu tidak berbuat dosa kecuali Nabi, karena maksum, terpelihara dari dosa. Kemaksuman Nabi tapi tidak dimanfaatin sama baginda Rasul. Sekarang umpamanya saya nanya nih sama orang sini, entar jam 12 malam ada pengumuman dari Allah, maklumat. Ini umpama aja ya, kagak ada di kitab ini Pak, cuman saya ngereka aja. Jam 12 malam ada pengumuman, ayyuhal mu'minun, kata Allah, wahai orang-orang beriman, lam akhluk
al jannah wan nar. Saya tidak akan menciptakan surga sama neraka. Bahasa kitanya, ntar malam jam 12 ada pengumuman, Allah nggak nyiptain surga, Allah kagak nyiptain neraka. Masih pada sembahyang nggak? Romannya pensiun dini Ustaz saya. Lah apa yang mau diharap? Surga kagak, neraka kagak, masih tunggang-tungging aja kira-kira. Masih mau sembahyang nggak? Jamaah Mushola Hidayah, andai kata ada pengumuman surga sama neraka kagak diciptain, masih pada sembahyang apa kagak? Wah, udah mulai ragu-ragu. Jawabannya begitu ya, masih enggak. Kalau saya pensiun dini Pak, kagak ada yang diharap. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Menurut riwayat dari Sayyidati Aisyah, ketika dia nanya, ya Rasulullah, itu kaki kamu sholat sampai bengkak-bengkak kayak gitu, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sudah maksum terpelihara dari dosa, sampai segitunya sembahyang, kakinya sampai bengkak-bengkak kayak jamaah Mushola Al Hidayah. Bang bedanya kita mah cantengan, jalan incan icet, ya asam urat, apa urat asam? Asam urat. Apa jawaban Nabi? Jawabannya singkat padat. Wahai Aisyah, wahai Humairah, emang saya kagak boleh jadi orang yang bersyukur cuma segitu doang. Pas diperiksa di Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah syakur. Tadi ketua panitia apa ketua musola itu? Syukur apa subur tadi itu? Subur ya, ya. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saya pengen mengambil bagian yang sedikit itu, karena orang yang bersyukur itu dikit. Maka orang kalau ibadahnya karena syukur, itu rata-rata ibadahnya para anbiya. Kalau kita ibadahnya gara-gara ngarepin surga biar kagak masuk neraka, bener gak begitu? Untung aja Allah kagak ada pengumuman, tetap jadiin surga neraka, jadi rajin kita. Siapa kepikiran Bapak Ibu sekalian, bahasa Betawinya, apa iya orang sembahyang kakinya sampai bengkak-bengkak, ilokan kira-kira begitu. Ternyata di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi itu kalau sholat kakinya bengkak-bengkak emangnya lama. Lamanya dari mulai takbiratul ihram, habis itu dia baca doa istiftah, habis itu dia baca Al-Baqarah, dari alif lam mim sampai pansurna alal qaumil kafirin. Entar dia lagi ruku, lamanya kayak dia berdiri. Entar dia lagi sujud dan tidak ataupun posisinya duduk di antara dua sujud, lamanya segitu. Saya tanya nih orang sini, ada nggak orang sini yang sembahyang fardu satu waktu 20 menit? Waduh, 20 menit kagak ada Sat. Andai kata ada imam 20 menit, digotong keluar tuh imam. Lamaan lu Bapak, bisa digotong sama kamu 20 menit. Makanya ibadah kita, kalau kita ukur-ukur dengan amal kita membuat kita masuk surga, orang kampung saya bilang gamparan Pak. Apa gamparan? Nggak bakalan dah diukur. Makanya umat Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad kudu girang. Girangnya gimana? Girangnya itu umurnya pendek, enggak kayak umat-umat yang dulu. Umat dulu ribuan tahun, ratusan tahun
tempat maksiat kagak ada, handphone kagak ada. Zaman sekarang ngelihat muka bini sama ngelihat handphone seringan mana orang sini? Hah? Bang, seringan ngelihat handphone apa muka bini? Padahal kalau orang laki bini memandang, kata Syekh Nawawi dalam Uqudul Jan fi Huquqi Zaujain, kalau saling memandang dengan pandangan penuh rahmat, grojok tuh rahmat Allah diturunkan kepada suami istri tadi. Kita liatin, gua lu muka lu romanya kagak rata itu, sama emaknya lu juga kisut keriput. Nah kalau rata maka gak ada hidungnya ya, beneran kagak rata kan? Jamaah sekalian, jadi baginda Rasulullah seperti itu. Ada lagi nih, ibadah orang salihin. Syekh Imam Syihabuddin Al-Qailubi dalam kitab An-Nawadir, dia menceritakan satu kisah. Di situ judulnya Ibadatus Salihin, ibadahnya orang-orang yang saleh. Di situ ada dua kisah ulama besar. Yang satu namanya Hatim Al-Asam, yang kedua namanya Isam bin Yusuf. Ini dua orang alim, dua orang pintar. Bahkan Hatim Al-Asam itu termasuk ulama yang begitu banyak disebut-sebut dan juga banyak pendapatnya diambil. Cuman sayangnya nama belakangnya Asom. Asom artinya apa ya? Budeg, curek, bolot. Kiai namanya Hatim Al-Asom Budeg, tapi orang besar. Itu karena orang alim kalau melihat aib seseorang dia selalu menutupi aibnya. Emang zaman sekarang RT salah dikit udah dioler aja, itu dioler ini aibnya. Kita salah dikit udah viral orang sekarang. Ketika Hatim Al-Asam lagi ngajarin bocah perempuan, anak perempuan ngaji sama dia, tahu-tahu perutnya blebek, kentut tuh bocah di depan guru. Tahu nggak Pak, Bu, bedanya kentut orang kaya sama orang miskin? Nandainya gampang. Kalau ada orang kentut gitu kencang, tahu-tahu pada kagak marah. Bos sehat bos, sehat bos, alhamdulillah. Kentut lagi bos, kentut lagi. Itu kentut orang kaya. Tapi kalau orang miskin kentut ditendang gitu, gua asam brengsek lu. Nah itu bedanya itu tuh. Nah Hatim Al-Asam ketika ngajarin bocah anak perempuan perutnya blebek, tahu-tahu akhirnya kata Hatim Al-Asam, Neng, tadi Neng baca apaan? Guru kagak denger. Alhamdulillah, guru gua budeg. Mulai saat itu dia dapat penisbahan Al-Asam. Makanya besok kalau ada yang budeg jangan dipanggil bolot, Al-Asam aja udah, Al-Asam Sani. Ketika Hatim Al-Asam duduk di dalam satu majlis, dia lagi ngajar. Ketika lagi ngajar, tahu-tahu datang seorang ulama besar namanya Isam bin Yusuf. Orang alim datang ke majlisnya orang alim. Pada saat itu dia nanya. Orang alim ketemu orang alim, nanyanya cuma dikit doang. Apa kata Isam bin Yusuf kepada Hatim Al-Asam? Ya Aba Abdurrahman. Jadinya kunyahnya Hatim Al-Asam Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Wahai Abi Abdurrahman, bagaimana sih kamu sembahyang? Lah kalau kita ditanya gitu, imam umpamanya, Bang, gue mau nanya ini. Nanya apaan? Kalau sembahyang bagaimana sih? Gue baru pengen belajar sembahyang.
lalu ikutin gua aja tunggang tungging itu namanya sembahyang. Nah kalau Hatim Al-Asam ditanya kayak gitu, orang alim ditanya dikit jawabannya sabrek-abrek. Nah singkat cerita, Hatim Al-Asam ketika kata dia, kalau aku sholat, sebelum aku sholat kan saya berwudu, cuman wudu saya ada dua. Kalau wudu saya ada dua, yang pertama wudu zahir, yang kedua wudu batin. Loh, baru dengar saya ada wudu batin. Makanya orang kalau sembahyang wudunya benar, semuanya benar, Pak. Ketika Kiai Muhajirin bin Ansar Ad-Dari ngaji sama guru Majid Pekojan, guru, iya kenapa? Saya nanya dong. Nanya apaan? Kalau sholat supaya khusyuk bagaimana sih? Orang alim ditanya sama murid yang alim, jawabannya apa kata guru Majid? Lu nanya sholat khusyuk, gua aja kagak khusyuk. Orang alim biar kata ngomongnya salah lagu dah, sesungguhnya itu ilmu. Saya waktu ngaji Kifayatul Akhir sama guru Mursidi bin Guru Maisin Al-Falah, kata dia waktu saya pengen sholat khusyuk, saya lagi takbir, saya terjemahin dalam hati, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyik banget saya sholat, kata Guru Mursidi. Saking asiknya, saking khusyuknya, jumlah rakaat lupa. Coba itu kagak khusyuk juga jadinya. Udah pokoknya kita semampu kita diusul-usulin udah. Nah saya nggak lanjut untuk ceritanya Hatim Al-Asam dengan Hisam. Jemaah Bapak Ibu sekalian, nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika nama itu dikatakan warofa'na laka dzikrak, kami akan angkat sebutanmu, kami akan angkat namamu hai Muhammad. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu yang ngasih nama ada dua qaul, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Allah sendiri yang ngasih nama itu. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, innaki sesungguhnya engkau qad hamalti, engkau sedang mengandung sayyidil alamin atau sayyidil alamin, yaitu penghulunya seluruh sekalian alam ini. Fasammihi Muhammadan, maka kasih nama dia Muhammad. Nama Nabi kita Muhammad, jamaah, andai kata satu-satu dicopotin masih cakep semuanya. Emang nama kita, nama aslinya Abdullah, belakangan Dullah, belakangan lagi Bedul. Ya, orang dulu kan gitu. Nama engkong lu siapa sih? Bedul. Enggak ada nama Bedul. Usut punya usut, asalnya Abdullah. Mendingan yang lain dong. Apa dulu pemain bola dari Argentina, Gabriel Batistuta ya. Gabriel itu dari kata Jabrail, dari kata Jibril, dari kata Gabriel berubah dari Jibril menjadi Gabriel. Mikail, Mikial, Misel, Michael, dia juga itu. Kalau kita, apalagi dari orang Madura, dia nggak bisa nyebut Pak Haji Muhammad Hasan. Dulu waktu saya kecil-kecilan suka dengar cerita ini, dia nggak bisa nyebut Pak Haji Muhammad Hasan. Dia hanya bisa
Pak Haji Muka Macan. Nama orang Pak Haji Muhammad Hasan berubah itu jadinya. Nah, Nabi kita yang memberikan nama itu Allah. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin fasammihi Muhammadah. Yang kedua, riwayat yang kedua, yang ngasih nama kakeknya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mendengar bahwa cucunya telah lahir, betapa gembiranya beliau. Karena Nabi itu, ada satu riwayat hadis yang menyebutkan ana waladu zabhatain atau zabhain. Aku ini anak dua sembelihan. Yang pertama dari Nabi Allah Ismail alaihissalam yang tadinya mau disembelih kagak jadi. Yang kedua dari Abdullah bin Abdul Muttalib, bapak Nabi, yang ada tradisi masyarakat Arab bahwa seseorang di zaman itu harus menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai sesembahan pada yang lainnya, atau dijadikan kurban, bukan untuk sesembahan yang lainnya, hanya dijadikan kurban. Akhirnya ketika dikocok-kocok, kan anaknya Abdul Muttalib banyak, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, ada Abdullah, ada yang lainnya, dikocok-kocok, yang keluar Abdullah lagi, dikocok lagi Abdullah lagi. Tadinya itu Abdullah akan dikorbankan. Akhirnya masyarakat Quraisy pada saat itu nggak mau kalau Abdullah yang harus dikorbankan. Akhirnya diganti oleh ratusan onta. Maka kata Nabi, aku ini adalah anak dua sembelihan. Waktu Nabi kita Muhammad SAW diberikan nama oleh riwayat yang kedua kakeknya, dia itu dinamakan Muhammad, banyak yang protes. Jangan pakai nama itu apa? Agak familiar. Makanya sekarang orang gara-gara namanya ngikutin artis, Bella Cynthia Dewi. Kalau artis mah cakep banget. Kita lihat namanya Bella Cynthia Dewi, buluk banget Pak. Coba tafaulan kepada kecantikannya doang. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan nama, protes orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu. Emang kagak ada nama lain apa? Kira-kira begitu. Tahu-tahu disuruh ganti, kakeknya kagak mau. Alasannya apa? Arju bihadzal ismi ayyuhmada min ahli samai wal ard. Aku berharap dengan nama ini akan senantiasa dipuji-puji oleh penduduk langit dan penduduk bumi, termasuk penduduk musola al-hidayah. Musim maulid udah lewat, masih maulid juga. Bener gak begitu? Karena memang dari sononya Nabi itu jamaah, dalam satu hadis yang muqaddimah saya sampaikan, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku ini terlahir daripada status pernikahan, dan aku tidak dilahirkan dalam status perzinahan. Itu terjaganya dari ayahnya, dari ibunya sampai kepada Nabi Adam. Kalau turunan kita ada yang 2 bulan udah lahir, banyak ada. Kayak Siti Maryam, ada banyak kagak buah-buahnya pada kabur. Cuman investasi doang. Tahu-tahu tidak tanggung jawab. Nabi itu hafizal ilahu karomata li Muhammad, sampai kepada Nabi Adam itu dijaga karomahnya. Tidak pernah ada unsur pacaran, tidak pernah apalagi perzinahan, apalagi istilahnya selingkuh, nyeleweng, nggak ada Rasulullah SAW.
terjaga betul daripada nasabnya. Nah, Nabi ini jamaah kita sudah paham akhlaknya itu sangat dipuji oleh Allah. Ketika Hisham bin Sa'id datang ke rumah Sayyidati Aisyah, dia bertanya, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah itu bagaimana sih? Lalu Sayyidati Aisyah berkata, amma talautal Quran, apakah kamu nggak baca Quran? Terus kata Hisham bin Sa'id tadi, iya saya baca. Lalu Sayyidati Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jemaah, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah akhlak Nabi. Saya akan kasih contoh yang jarang-jarang orang nyontohin. Di dalam posisi ayat Al-Quran ada kata-kata sendal nggak? Waduh, kagak ada ya? Ada Pak. Dalam Al-Quran ada tuh. Ketika Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah, Allah berfirman, fakhla na'laik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa ingin bermunajat kepada Allah, Nabi Musa alaihissalam pakai sendal. Ketika pakai sendal, kata Allah, fakhla na'laik, copotin sendal kamu wahai Musa, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, maka engkau berada di satu tempat yang suci, namanya itu tua. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dilepas sendalnya. Tahu-tahu Nabi dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Emang dasar akhlaknya Nabi cakep ya. Pas pengen ketemu Allah, sendalnya dilepas sama dia. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan engkau lepas sendal kamu, pakai wahai Muhammad. Kata Allah begitu, ya Allah, dulu saudaraku Musa ketika ingin menghadap engkau disuruh melepasin sendal, makanya saya melepas sendal saya. Apa jawaban Allah? Musa dengan engkau beda. Kalau Musa dia yang minta ingin bertemu aku, tapi engkau, aku yang ingin bertemu dengan engkau. Makanya di peci-peci suka ada lambang kayak sendal, nih kayak Pak Haji itu tuh. Nah, itu properti yang nempel di Nabi bertemu Allah, sendal. Makanya orang Betawi zaman dulu nggak ada istilah nitipin ke guru-guru. Pakai guru ini sini nitipin anak saya buat suruh ngaji dia di sini. Yang disuruh apa? Orang tua dulu. Guru, ini anak saya biar jagain sendal guru ama nenteng kitab. Begitu nggak zaman dulu? Kayaknya ini kagak ada orang zaman dulu ini. Begitu zaman dulu mah, nenteng-nenteng sendal guru, sendal kiai, ama bawa kitabnya tuh. Segitu alim zaman dulu mah. Kita zaman sekarang metode so abrek-abrek udah ada metode ini, cara cepat pengen baca kitab begini. Gak bisa. Orang dulu kayak murid bapak saya Kasbi Allah, muridnya alim gara-gara dorong sepeda, atau di Buya Zayadi gara-gara narikin eceng di empang, atau juga ke Guru Muhammad Tahir narikin pohon pisang buat dijual, atau Guru Marzuki nungguin dia nyari bajing, nembakin bajing, cerita-ceritanya masuk kayak gitu. Atau kayak As'ad Samsul Arifin ketika ngaji kepada Syekhona Khalil Bangkalan, cuma disuruh jadi tukang nyawa. Makanya orang dulu khidmatnya tinggi, ilmunya barokah. Zaman sekarang udah ngaji sama gurunya, dibilangin kagak ngerti, melawan. Emang ustadz dia doang? Banyak masih buat nyari lagi. Gimana mau berkah ilmu? Nah, jemaah sekalian,
Yang kedua, ada satu kisah. Ini tentang sesuatu yang luar biasa. Di dalam Al-Quran kan ada kata-kata lapar ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Kalau dibaca Makhori enak banget, saya suaranya kagak enak, saya pengen tarik terbaru pulang lagi. Ada kata-kata ju di situ. Artinya apa? Lapar. Apakah Rasulullah SAW pernah lapar? Pernah Pak, pernah Bu. Suatu saat dikisahkan, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam manzila Fatimah. Fasyakat Fatimatu, ya abana lana mundu salasati ayyam lam nazuk ta'aman. Waktu suatu kesempatan Nabi masuk ke rumah Sayyidati Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nabi punya anak perempuan, di antaranya Sayyidati Fatimah. Sayyidati Fatimah ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya aroma badannya bau sorga. Maka Nabi kalau rindu pengen nyium bau surga, dia cium daripada anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kayak Fatimah orang sini, bau surga juga romannya. Bener nggak? Kagak ya? Pernah nyium bini Pak? Apalagi habis bangun tidur. Begitu dah ya. Iya, kalau Nabi badannya bau misik, satu riwayat bau kasturi, Fatimah anaknya bau sorga. Kalau kita makanya ya mudah-mudahan ada bau-baunya juga. Jadilah bau-bau ustad, asal jangan dibalik ustad bau. Iya, kalau amannya apa? Udah kayak ustad nih. Tapi jangan dibalik ustad bau jadi jelek. Ketika Nabi masuk ke rumah Sayyidati Fatimah, tiba-tiba Sayyidati Fatimah ngadu sama ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, karena di situ ada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu yang kesayangan Rasulullah. Kami nih anakmu Fatimah dan cucumu Hasan dan Husain, lana munzu salasati ayyam lam nazuk ta'aman. Saya nih Fatimah, Hasan dan Husain udah 3 hari belum nemu makan. Bayangin Pak, anak seorang Nabi yang pada saat itu Gunung Uhud aja pengen berbentuk emas dikasih ke Nabi, Nabi tidak mau. Tapi mengalami anaknya yang namanya anak dan cucunya 3 hari belum ngerasain makan. Kalau orang di sini 3 hari kagak makan, kagak sekolah, itu kagak dapat MBG namanya dia, atau kagak rajin murid, tangannya kagak bau kembuli. Ini kembuli ya namanya. Nasi uduk, wah mantap, kagak bau nasi uduk. Nah, jemaah, maka pada saat itu apa jawaban Nabi? Ya Fatimah, kalau kamu 4 hari 3 hari belum makan, abiki ayahmu mundu arba'ati ayyam lam azuk ta'aman. Kalau kamu 3 hari belum makan, nih bapakmu Muhammad Rasulullah 4 hari belum makan. Orang sehari kagak makan geget, bener nggak? 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa semaput Pak. Rasulullah pernah ngalamin itu. Apalagi orang sini udah makan lontong 5 sama bakwan 3, bilangnya belum makan aja. Padahal lontong kan dari beras juga. Tuh. Akhirnya apa yang terjadi?
Rasulullah keluar menuju satu pojokan, satu tempat di luar kota Madinah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sakatil Madinah. Nabi keluar tuh menuju tepian daripada kota Madinah. Dia lihat ada orang Badui, dia punya oase, dia punya wadi. Jadi di Arab Saudi itu ada kebiasaan orang yang punya sumber air, lalu orang-orang yang pada ngangon onta kambing datang ke situ untuk meminumkan hewan ternaknya, ntar dia bayar. Ketika Nabi melihat ada orang ngerek air pakai timba, tapi di Arab kayaknya kagak ada timba bandul kali ya. Zaman dulu sini ada nggak? Ada ya bandul ya. Orang sekarang nggak kenal. Pompa kodok juga nggak kenal. Pompa dragon pada kenal. Patromak ya nggak kenal ya. Ya rendah emang di zaman begitu bocah. Akhirnya Nabi minta kerjaan. Bang, kalau cara kitanya begitu, bang, boleh nggak saya jadi kuli ngerek air? Akhirnya kata orang Baduy, mau emang? Mau. Kalau ntar saya ngerek, saya dikasih berapa upahnya? Ya antara 4 sampai 6 lah butir kurma. Bayangin, 4 hari belum makan, baru ngerek, gugur. Dapat 1 kerekan, dia minta 4 butir kurma dimakan. Lagi enak-enaknya nimba, pakai putus tuh timba, buset, jatuh cebur. Ya Allah, jatuh ini. Orang Arab Baduy itu melihat, ente bagaimana sih? Tadi minta kerjaan, giliran dikasih kerjaan, timbaannya pakai dikijak putus. Akhirnya marah tuh orang, sambil maki-maki, falatomanna wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam ya'rif annahu Nabi. Sampai di bahasa kita digampar muka Nabi yang mulia itu. Pada saat itu dia kagak tahu kalau yang digampar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi langsung minta upah dari yang tadi dia nimba, langsung pulang. Bawa tuh korma ke rumah Fatimah radhiyallahu anha untuk cucunya Hasan dan Husain makan. Makanya ntar habis maulid jangan lupa bawa berkat, Pak. Apa tahu anak bininya nungguin, nggak taunya bininya ikut juga, jadi double tuh berkat. Beres kan? Iya. Anaknya lagi ikut 5-5-nya, udah digali kagak masak. Oh enggak. Ini istilahnya banyak berkatnya. Akhirnya Nabi pulang, dia menikmati tuh yang namanya korma. Ini orang Arab Baduy ternyata kepikiran, setiap Nabi diusilin, setiap Nabi diganggu, Allah akan membelanya, malaikat akan membelanya. Tuh hati orang Arab Baduy tadi resah gelisah. Tapi bukan kayak lagunya Obi Mesah. Iya, resah dan gelisah. Akhirnya tuh orang Arab Baduy tadi dia ngambil bendo. Kenal bendo? Apa? Golok. Tangannya yang habis ngampar muka Nabi, dia potong sampai putus. Akhirnya dia lihat tangannya putus, darah keluar, keliengan tuh mata. Akhirnya dia pingsan. Akhirnya lagi orang-orang yang biasa pengen bayarin air buat ternaknya itu minum, gila, waduh, ini abang Baduy ini pingsan ini, disiram air, langsung dia bangun. Langsung dia bawa tangannya yang putus, yang sebelah kanan, dia tenteng pakai tangan kirinya. Dia cari orang yang tadi digampar tadi. Dia cari-cari informasi, ketemu namanya Muhammad Rasulullah. Ketemu sama sahabat-sahabat besar. Ada sahabat Salman Al-Farisi diantaranya, nganterin ke rumah Sayyidati Fatimah. Pas nyampe rumah Sayyidati Fatimah, ternyata Masya Allah,
ketika dia Salman mengucapkan salam, man fil kharij ya Fatimah, siapa itu yang ada di luar? Pas dilihat Salman Al Farisi. Pas Fatimah lihat lagi, aduh bapak-bapak bawa tangan. Lah kalau bawa kaki sapi kita sok. Lah tangan. Kaget Sayyidati Fatimah, ngadu sama ayahnya, duhai ayah anda, itu ada Salman Al Farisi, ada orang tangannya putus. Pas Nabi lihat, ya Allah, kenapa bisa kayak gini? Orang Arab itu langsung bilang, mohon maaf, saya kagak tahu ternyata engkau adalah seorang yang mulia, seorang utusan Allah. Sekarang gini ya, saya minta maaf, tapi ada tambahannya, kalau engkau seorang nabi, pasti kamu punya mukjizat. Maka kalau kamu punya mukjizat, sambungin lagi nih tangan saya. Udah putus, disambungin lagi. Emang nabi punya mukjizat? Amrun khariqun lil adah. Kalau mukjizat itu udah di luar nalar, kebiasaan istiadat. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Dia ambil tangannya, dia baca bismillah, dia ludahin, cueh, dia usap-usap, nyambung pak. Makanya ludah Nabi luar biasa, ludah kita aja luar biasa, betul nggak? Zaman dulu naik sepeda, belajar, belum ada betadin, jatuh besut, obatnya apa? Cueh, baik nggak? Baik. Apalagi ludah Nabi. Ketika Guru Mursyid bin Guru Maisin di antara kalimatnya, dia disuruh mangap apa Habib Soleh Tanggul, mangap aneh ludahin jadi orang alim ente, cueh jadi orang alim. Ada yang mau saya ludahin sini mangap. Bukannya alim, tetanus sama rebies sama asma Ustadz bengek bisa saya. Orang dulu pak, guru ngajar nih, guru ngajar, ada sisa air bekas minuman dia berebut, bener nggak? Di sini masih begitu? Masih ya, berebut apa? Berebut air guru, berebut apa? Iya, jangan amplop guru direbut ya. Nah, apa yang terjadi? Nyambung itu. Makanya orang dulu sakit belekan, obatnya dijelatin mamanya kan ya? Apa emaknya kagak pakai geli-geli, kalau mama dijelatin baik, biar kata tuh mata udah merah banget. Tuh, ada zaman dulu musim pelet, kalau ada laki godain cewek, terus diludahin, weh ngapain gua demen malu, ambil ludahnya, bawa ke rumah guru, ngintilin tuh cewek pasti ntarnya. Bener gak begitu? Sama buat gedein perabotan laki katanya ya, lu udah basi ya, bener bakal gitu. Iya, nah jadi jamaah begitu. Rasulullah itu luar biasa. Bahkan secara fisik, Syekh Nawawi juga mengatakan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah ngimpi kayak orang ngimpi balik. Ngimpi orang balik kan kayak ngimpi jima sampai keluar inzalul mani. Nabi kagak pernah. Kalau bapak-bapak seminggu berapa kali ngimpi? Terus wa man tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi sepanjang hidupnya kagak pernah angop. Saya lihatin alhamdulillah nih, kagak ada yang anggap, cuma nunduk doang, kayaknya merem itu. Iya, Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mual. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Nabi itu matanya boleh merem, tapi hatinya tidak tidur. Kalau Nabi seperti itu, Nabi luar biasa, matanya merem, hatinya itu tidak pernah tidur. Begitu juga Imam Syafi'i, dikasih kelebihan sama Allah. Imam Syafi'i itu kalau habis bangun tidur mulai, alhamdulillah 40 masalah agama kelar.
Kalau kita udah kayak apa orang dulu sebutnya, udah kayak kebul apa bahasa kobluk banget, dipanggil-panggil kagak dengar. Terus apa lagi? Wala yura aslu baulin minhu fi alani. Nabi kalau kencing kagak pernah ngumpiang itu kencing. Apa sebabnya? Air kencing Nabi bumi berebut pengen ngisep. Kayak kita BAB di pesawat cepet banget hilangnya tuh kita shot disedot sama toilet sama kloset yang namanya pesawat. Nabi kalau kencing kagak pernah tuh ada bekas ngumpiangnya. Emang kita kalau bisa bumi teriak uwe tuh bumi, bau jengkol, bau pete, bau kadal, bau apa lagi dah tuh. Nah jadi jamaah, kalau kita nyari celah daripada sosok Nabi semuanya mulia, dari akhlaknya, dari tutur katanya. Makanya di dalam beberapa hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana mulu yang baik-baik. Makanya di dalam Al-Qur'annya ada kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang disayang oleh Rasulullah, yang di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.